Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikannya lah kita boleh berkumpul di tempat ini. Jadi kepada yang kami hormati Bapak Sekjen Gaman Indonesia, Bapak Pikiran Daily, dan juga kepada Bapak Chandra yang mewakili Partai Perindo sebagai partai pengusung Bapak Ganjar Pranowo, juga kepada rekan-rekan relawan Ganjar seprovinsi Jambi, dan kepada rekan-rekan pengurus DPW dan juga DPD seprovinsi Jambi. Ya. Jadi kita di sini berkumpul untuk mendeklarasikan diri kita untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh DPP. Ya. Jadi kita salah satu organ yang sudah terdaftar resmi di DPP PDI Perjuangan. Ya, kemarin sudah di klarifikasi, sudah disurvei juga, termasuk tempat kita di pusat sekretariatan. Ya, jadi syukur alhamdulillah sudah didaftarkan secara resmi. Dan juga saya sudah bicara juga dengan Bapak Edi Purwanto sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi. Tadi saya komunikasi, beliau minta maaf, beliau tidak dapat hadir karena sedang di luar kota. Nah, jadi kebetulan pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi juga sedang rapat, kebetulan dengan jam yang sama dengan kita. Jadi mereka tidak dapat hadir, tapi Pak Edi Purwanto sudah mengirimkan salam buat kita dan permintaan maaf beliau. Ya. Jadi kita semua mulai saat ini sudah resmi dilantik dan kita sudah siap bertempur. Ya, kita sudah siap bertempur memenangkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, ya, dengan cara yang damai. Dan kemarin juga kita sudah sempat berkoordinasi dengan pihak Polda, ya, artinya kita sepakat bahwa dukungan kita lakukan dengan cara yang damai, ya, tidak memecah bangsa, supaya bangsa kita ke depannya ya tidak terkotak-kotak lah. Makanya moto kita tadi, menjaga NKRI, membangun negeri. Ya, jadi kita memang harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya bangsa kita boleh semakin maju ke depannya. Ya, dan memang kalau kita lihat hanya Pak Ganjar Pranowo yang saat ini mempunyai visi dan misi yang sama dengan Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, ke depannya, sehingga bangsa kita boleh mempercepat pembangunan, mempercepat daya saing di tingkat internasional. Jadi demikianlah kata sambutan dari saya. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kita boleh berkumpul dan melaksanakan acara sebagaimana yang barusan berlangsung pada sore hari ini. Yang kami hormati para penasehat DPW Gaman Provinsi Jambi, yang kami hormati Ketua DPW Provinsi Jambi dan jajaran pengurus DPW, yang kami hormati pengurus DPD dan jajaran yang hadir, dan yang paling juga istimewa pada hari ini adalah dari Partai Koalisi, dari Perindo. Selamat datang Pak David
dan juga di sini ada beberapa caleg yang juga turut berjuang bersama-sama dengan kita. Bahkan sebagian karena acara yang kebetulan juga bersamaan menjadi tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Saya juga mohon maaf karena tadi terlambat ke sini. Sebenarnya saya pesawat jam 8.15 harusnya boarding, tapi baru boarding jam 9.45. Sementara tadi pagi ditunggu acara untuk musyawarah Serikat Pekerja Kahutindo di Kenali Asam. Jadi mereka juga sempat tunda gara-gara saya. Jadi saya juga mohon maaf ke mereka tadi karena di sana pergantian pengurus juga untuk periode baru. Jadi banyak hal yang tadi hari ini dikejar-kejar ya. Hari ini saya mau menyampaikan yang pertama mengenai gaman. Bapak Ibu, gaman ini sudah ada kalau kita lihat secara akta notarisnya 20 September tahun 2020. Di zaman Pak Ganjar masih di obok-obok, kita sudah meyakini Pak Ganjar ini kita sudah tahu track record di periode pertama sebagai gubernur, sehingga kita meyakini di periode kedua sudah makin menunjukkan tren kebaikannya. Pada tahun 12 Oktober 2021 kita mendaftar di Kemenkumham. Jadi gaman ini memang sudah secara legal sudah ada terdaftar, jadi bukan organisasi tanpa bentuk. Ya, jadi sebenarnya kemarin juga saya kandidat di sini sebelum pelantikan, tetapi setelah pindah kerja per Januari di Jakarta, diajak untuk setelah bertemu beberapa kali dengan penasehat dan pengurus DPP, diminta untuk sama-sama mengelola di DPP. Jadi itu kesempatan yang sebenarnya sesuatu yang berat, apalagi bagi kita yang masih aktif bekerja juga. Tetapi perjuangan ini kita juga nggak bisa abaikan. Satu hal yang banyak pertanyaan, saya tidak terlalu banyak menyampaikan, tetapi tentu Bapak Ibu sudah pada tahu semua apa yang sedang terjadi mengenai perpolitikan nasional. Tetapi satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwa dua periode Pak Jokowi itu sudah meletakkan ribuan triliun di bumi Indonesia ini. Ibaratnya kalau sawit, kita udah beli itu bibit yang paling bagus, tetapi memang tidak bisa ditangani, tidak bisa diurus sampai 3 periode, hanya boleh 2 periode. Artinya kalau estafet kepemimpinan ini tidak tepat sasaran, maka pembangunan nasional itu bisa terancam mangkrak juga. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dan benar-benar teliti dalam hal mendukung keberlangsungan pembangunan nasional melalui kepemimpinan yang akan datang. Kita tidak mau hanya sampai Palembang tol, kita mau sampai Jambi kan? Tol harus sampai Jambi, Pekanbaru, tembus ke Padang. Jambi mau ketinggalan? Tidak. Kita harus. Tadi kalau saya terbang tadi melihat itu ujungnya itu sudah mulai ada exit tol. Ini jangan lagi tanggung-tanggung. Kita harus lanjutkan ini. Dan kalau kita di antara orang-orang yang sekarang selagi trennya juga bagus dalam hal survei, maka jangan pilih yang mungkin iya, mungkin tidak. Kata orang Jambi, entah yo entah tidak. Pilih yang udah pasti, apalagi yang sudah mengatakan tidaklah. Ini ke depan yang harus kita pikirkan. Saya bukan kampanye, mengingatkan baik. Ya. Artinya kalau kita sudah firm, sudah yakin bahwa inilah yang akan meneruskan, kalau tadi saya umpamakan kebun sawit, ya kita harus pastikan itu bisa melakukan mengambil alih tugas itu. Soal kesempurnaan nggak ada manusia sempurna, tetapi mudah-mudahan kalau kita ada, kenapa kita mendekat sampai di DPP? Mudah-mudahan bisikan-bisikan kita juga bisa didengar. Ya banyak hal yang harus kita juga koreksi, perbaiki. Tetapi bahwa keberlanjutan itu sangat terletak kepada kepemimpinan. Ini yang menjadi hal komitmen kita. Jadi kalau kita lihat di dalam anggaran dasar Gaman Indonesia ini,
memang termaktub di situ bahwa mengusung, mendorong Ganjar Pranowo. Gaman ini sebenarnya secara anggaran dasar Bapak Ibu galang masyarakat Nusantara. Ya, karena pada saat mendaftar di Kemenkumham itu nggak boleh Ganjar mania ini apa-apaan gitu kan. Tetapi ini adalah yang bisa kita pakai sebagai organisasi masyarakat untuk berbagai upaya ke depan juga. Kita berharap ini tidak berhenti di 2024 Februari. Kita juga bisa dengan bersama-sama memikirkan sampai ke tingkat daerah sekalipun DPW Gaman sudah ada di Jambi, siapa juga nanti yang mengestafet ke depan mengenai kepemimpinan di daerah sekalipun, itu bisa berperan. Kenapa? Karena kita di situ masyarakat, galang masyarakat Nusantara, jadi tidak hanya terbatas di dalam satu event. Terakhir Bapak Ibu, salam dari Pak Ketua Umum Pak Awaludin Matondang. Beliau juga hari ini juga sedang ada acara di suatu daerah di Sumatera Utara, karena memang beliau juga sedang menggerakkan ke sana juga. Kenapa? Karena salah satu daerah, ya kalau kita lihat, oh Sumatera Utara, enggak, sekarang Sumatera Utara juga sedang kita explore untuk bisa memaksimalkan dukungan di sana. Jangan lengah seperti yang dulu waktu di Pilgub. Jadi itu sudah disorot secara nasional juga, kita di sana untuk bagaimana bisa mendukung orang-orang yang memang mempunyai hati seperti masyarakat. Dan yang terakhir saya nggak banyak menyampaikan, selamat kepada para pengurus, semoga ke depan semakin juga bijak, karena gini Bapak Ibu, kemarin saya ketemu dengan tim koordinator relawan, bukan seperti periode yang lalu. Periode sekarang harus terdaftar di KPU. Jadi kenapa kemarin itu sampai juga kita sedikit kesal, emang kita ini cari kerja sampai diverifikasi 4 kali loh ya. Ternyata setelah dijelaskan, karena harus didaftar di KPU. Kalau sudah terdaftar, boleh kita kampanye pasang baliho, boleh mengikuti aturan-aturan. Nah, oleh sebab itu juga saya mengingatkan, karena label kita sudah Ganjar Pranowo, kita juga harus membawa seperti sopan santunnya Ganjar Pranowo. Jadi termasuk di medsos, sekarang pun saya begitu hati-hati untuk posting apapun di medsos ya, karena itu apalagi dilihat, oh itu sekjennya Gaman, itu langsung menjadi seperti penghakiman sudah. Jadi kita tetap bijak, seperti yang tadi komitmen kita juga, kita nggak usah kampanye hoax, tapi kampanye apa adanya. Kalau memang ada yang negatif, orang memuji-muji, tapi kita punya fakta, silakan sampaikan. Itu bukan hoax, bukan kampanye hoax, bukan fitnah. Jangan fitnah, jangan hoax. Itu kita menyampaikan data. Kalau memang bicara data, adu data, itu yang lebih penting. Dan itu pembelajaran bagi kita, kita sama-sama belajar. Saya mau sampaikan bahwa ada satu di Play Store, tolong di download nanti. Itu informasi semua mengenai tim Ganjar Pranowo. Itu ganjaran. Jadi di Play Store itu ada ganjaran, di download. Nanti daftar, nanti pakai, nanti ada di situ pilihan relawan. Itu Gaman. Ini yang Gaman itu Bapak Ibu ada mungkin belasan. Ada Gaman RI 1, ada Gaman. Kita adalah Gaman aja, Gaman huruf besar semua. Gaman. Kemarin kita sudah minta untuk dilengkapi Gaman Indonesia, tetapi karena konsultannya masih belum edit, kita menurut DPP sudah menyampaikan, ya udah kita tetap di Gaman itu. Jadi itu juga salah satu nanti tolok ukur berapa sih personil masanya, seluruhnya informasinya untuk mengetahui, supaya nanti kita nggak usah berdebat kusir di medsos. Itu semua data-data mengenai kinerja, mengenai rencana-rencana juga, dan berita-berita mengenai di situ, termasuk counter mengenai isu-isu hoax yang ditimpakan kepada capres kita. Demikian Bapak Ibu, saya percaya kesulitan kita akan mencapai tujuan, dan kesulitan kita akan semakin tertantang ke depan. Saya percaya hal-hal kecil yang mungkin ini mengendorkan semangat kita kembali mengkomunikasikan. Jadi di antara pengurus terutama ada hal-hal yang mungkin
menjadi pertanyaan, lebih bagus dikomunikasikan. Mungkin itu dari saya, dan sebelum saya akhiri, saya karena orang Jambi juga mau berpantun, mudah-mudahan masih tadi di tempat duduk dari kebayang-bayang ya. Jalan-jalan ke Kebun Andil, ya. Jangan lupa beli semangka. Kalau mau pembangunan yang adil, Ganjar Mania adalah pilihan kita. Satu lagi, kalau pergi ke Talang Banjar, jangan lupa bawa tempayan. Ya. Tiada lain selain Ganjar yang dapat melanjutkan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, bersama kita hadir komunitas atau relawan Ganjar Pranowo. Rasanya tidak lengkap kalau tidak mendengar cerita suka duka dalam melaksanakan kegiatan pemenangan Ganjar Pranowo. Kepada Bapak Roy Situmorang, kami silakan untuk memberikan cerita. Oke. Ganjar Pranowo RI 1 menang. Sekali lagi.